ini aslinya panas, cuman gaya itu jadi itu gaya, aslinya panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Puja puji diri kita kepada Allah itu selalu tancapkan dalam benak kita sebelum kita melakukan hal-hal keseharian. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudaraku, kali ini saya membahas tentang sebuah karomah. Karomah itu apa? Yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Karomah itu sebuah warid, sebuah buah. Ya, ketika sampean bertanam, menyirami dan panen buahnya. Ketika sampean dzikir mengingat Allah dan sampean ulang terus akhirnya menjadi wirid,
dan wirid menjadi muarid, yaitu sebuah karomah. Dan saya sekarang ada di makamnya Mbah Ali Mas'ud. Mbah Ali Mas'ud ini para wali yang ada di Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Mbah Ut ini kecilannya itu terkenal jare wong Jawa itu mbeling, ya mbeling. Tulen gak pernah ngaji sama apanya. Tulen tok pokoke nolongi wong ae senengane. Dadi wong Pagerwojo biyen iku seneng. Nek omahe teleponi Mbah Ut iki mangan jajane apa. Akhirnya wakil rezeki. Beda dengan orang sekarang, kita dimasuki wali kita nggak tahu. Kalau dulu Mbak Ut gitu ceritanya itu. Akhirnya sampai abahan itu sampai marah. Mbak Ut tiba-tiba pinter ngaji kitab, pinter apapun. Nah disitulah karomah. Dan Mbak Ut ini dikenal juga mempunyai itu geni, yaitu ucap nyata. Yang kita ambil di sini itu kita mendoakan, kita mengalap berkah. Mengalap berkah itu kita menggali apa yang dipelajari Mbak Ut itu kita ikuti, nggak apa-apa. Yang baik kita ikuti. Jadi amalan apa yang dilakukan Mbak Ut, yaitu Mbak Ut itu nggak pernah di rumah, keliling terus menebar kebaikan pada semua orang, meskipun itu di luar nalar manusia, tapi di situ akan meletakkan sebuah manfaat yang luar biasa. Jadi itu yang kita gali di sini. Kemana kita ke makam siapa kita gali, jangan mencari pusakanya. Sesungguhnya ketika sampai mencari pusaka di tempat-tempatnya waliullah, maka sampai itu keluar dari dalam diri. Itu bukan sampean itu sebenarnya, sama sudah dirasuki setan. Spiritual sejati itu bukan seperti itu. Saya sudah SD itu sudah sering diikuti hal kayak gitu, sering saya dapat pusaka-pusaka, tapi saya gak bisa masuk ke dalam diri. Mesti sejati saya itu hilang. Kita dibohongi aja sama jin. Sejak kecil saya sudah diikuti jin, sudah punya kodam, sudah tertinggal semua ini. Ini ada batu samping saya, batu peninggalan bapak saya dulu. Ya, saya SD kelas 6 sudah saya pegang. SD kelas 6 sudah saya pegang sekitar tahun 93. Tahun 2019 saya pecahkan itu. Akhirnya malam ini saya mendapat mutiara, yaitu jari syahadat itu. Hakikatnya batu ini saya pecah itu hanya syariatnya saja, tapi di dalamnya ada sebuah mutiara, yaitu keilmuan jari syahadat. Makanya saya tidak bergantung pada pusaka apapun, meskipun ini cincin, ini gelang, ini pemberian dari teman, tapi saya pakai. Di sini hanya sebuah aksesoris, atau bisa bersinergi dengan kita juga bisa. Intinya itu jangan tergantungan sama benda-benda pusaka. Jadi terserah sampean. Ini orang kalau yang awam rata-rata kepingin sakti instan, tapi sebenarnya di situ sampean rohani sampean itu sakit. Banyak loh murid-murid saya itu yang dulu sebagai paranormal atau nari-nari pusaka, jadi mereka sering sakit-sakitan, kehidupannya itu ruwet, panas auranya. Setelah masuk JS baru sadar. Ya, terserah jenengan semua yang ingin koleksi pusaka-pusaka yang
keramat, yang ada kodamnya, itu terserah, itu hak sampean semuanya. Ini hasilnya panas, cuman gaya itu jadi tok gaya, hasilnya panas. Jadi apa yang saya ajarkan di CS itu bukan sebuah amalan yang wirid sampean baca, bukan, tapi sampean tak kasih kajian itu sampean bisa, supaya bisa mengkaji apa yang ada di dalam diri sampean. Kalau sampean kepingin jadi orang spiritual sejati, mempunyai ilmu supranatural, yaitu mulai dari spiritual dulu. Spiritual itu yang ada di dalam diri, kalau supranatural itu yang keluar dari diri. Kayak sampean bisa memecahkan besi atau melelehkan sebuah es batu, nah, itu kan ilmu supranatural juga. Jadi sampean harus mempunyai guru yang benar-benar sejati. Kalau sampean kepingin jadi mancing ilmu, sampean harus tawadhu marang guru, ya. Njaluk ridhoi wong tua, setelah itu sampean tawadhu ke guru dan cium tangannya, karena di tangan guru itu ada sebuah keberkahan. Tangan guru sampean itu ketika saya mencium, dan dulu guru sampean juga mencium tangannya terus sampai ke para ulama, tabiin, para sahabat Nabi, dan akhirnya sampai ke Rasulullah. Insya Allah, jadi tawaduk saja marang guru, manjingi ilmu soko tawaduk marang guru, barokai guru, bukan dari tingginya ilmu. Ya, ini juga saya kasih sulapan, ini sulap sebenarnya, sulap ya, sulap teknik dok. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.